Eksistensi. Seberapa penting sih eksistensi itu? Karena aku pernah ada di momen yang aneh. Momen ketika orang memuji sesuatu yang aku kerjakan. Dan bukannya lega, aku malah ketakutan. Ketakutan yang halus. Bukan takut gagal, tapi takut dinilai. Takut orang mengira aku sudah sukses hanya karena apa yang aku tampilkan di media sosial. Takut orang mengira aku orang yang berbeda. Padahal, aku cuma pingin dikenal sebagai aku yang sama, cuma lebih terstruktur. Dan yang bikin makin kacau, aku mulai sadar, di dunia ini, eksistensi sering terlihat berbanding lurus dengan kesuksesan. Tapi rumus itu patah waktu aku bertemu orang-orang terkenal. Karena ternyata, dikenal banyak orang tidak otomatis membuat seseorang merasa utuh. Jadi video ini bukan cuma soal apa itu eksistensi. Ini perjalanan menelusuri sejarahnya. Dan pada saat yang sama, menelusuri satu pertanyaan yang pelan-pelan jadi suara di kepala. Kalau aku tidak dilihat, apakah aku tetap ada? Di era sekarang, eksistensi sering disempitkan jadi satu hal, visibilitas. Siapa yang terlihat dianggap ada. Siapa yang tidak terlihat seperti hilang dari peta. Dan disinilah konflik halus itu lahir. Aku ingin bertumbuh, aku ingin produktif, aku ingin punya pencapaian. Tapi setiap kali mau mulai sesuatu, muncul pertanyaan yang seperti pasir di mesin. Kalau aku bikin ini, orang bakal menilai apa? Kalau aku share, mereka bakal salah paham. Kalau aku berhasil, mereka bakal mengira aku berubah. Lalu otak melakukan yang paling pintar sekaligus paling menyiksa. Overthinking. Membuat simulasi penilaian orang lain berulang-ulang sampai niat pun habis energinya. Dan anehnya, pertanyaan ini bukan hal baru. Manusia sudah lama bergulat dengan aku dan penglihatan orang lain. Socrates ribuan tahun lalu punya kalimat yang jadi pisau pertama. The unexamined life is not worth living. Kalimat itu seperti bilang, hidup tanpa memeriksa diri, itu hidup yang dipinjam. Tapi kemudian, sejarah membawa kita ke titik yang lebih sunyi. René Descartes meragukan semuanya sampai tersisa satu pegangan. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Seolah manusia berkata, aku mungkin diragukan orang lain. Tapi selama aku sadar dan berpikir, aku ada. Namun, abad-abad berlalu, dan dunia tidak menjadi lebih sederhana. Justru makin ramai, makin banyak penonton, makin banyak panggung. Lalu lahirlah pertanyaan yang lebih tajam. Kalau aku ada, apakah aku harus punya makna yang sudah ditentukan? Atau aku yang menciptakan makna itu? Jean-Paul Sartre meledakkan satu kalimat yang jadi inti eksistensialisme. Existence precedes essence. Artinya kira-kira begini, kita lahir dulu, ada dulu. Baru setelah itu kita membentuk siapa diri kita, bukan sebaliknya. Kedengarannya membebaskan. Tapi ada efek samping yang berat. Kalau tidak ada esensi yang fix, berarti aku bertanggung jawab atas definisi diriku sendiri. Dan saat definisi itu dibentuk di depan mata orang lain, tekanannya jadi double. Sartre bahkan punya kalimat yang sering disalahpahami tapi relevan untuk ketakutan kita. Hell is other people. The collector plus satu, bukan berarti orang lain itu jahat. Tapi ada sesuatu tentang tatapan, tentang dinilai, yang bisa membuat kita merasa jadi objek, bukan manusia. Dan di era media sosial, tatapan itu tidak pernah tidur. Sosiolog Erving Goffman pernah membahas hidup seperti pertunjukan. Kita menampilkan diri di hadapan orang lain seperti panggung. Dan kalau kamu merasa aku takut salah dinilai, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena otakmu peka terhadap status sosial, penerimaan, dan rasa aman. Lalu ada kalimat dari Kurt Vonnegut yang terdengar seperti peringatan untuk era medsos. We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be. Kurt Vonnegut, dan disinilah aku merasa tertarik. Kadang aku share pencapaian bukan karena sombong, tapi karena aku ingin mengabadikan proses. Namun di kepala muncul ketakutan. Kalau aku terlihat sukses, mereka akan menempelkan label. Kalau label itu salah, aku kehilangan diriku sendiri. Masalahnya, label orang sering lebih cepat daripada cerita lengkap. Albert Camus membuka bukunya The Myth of Sisyphus dengan kalimat yang ekstrim. There's only one truly serious philosophical problem, and that is suicide. Kedengarannya gelap, tapi maksudnya sederhana dan manusiawi.
Sebelum membahas apapun, kita selalu diam-diam bertanya, hidup ini layak dijalani nggak? Dan versi halus dari pertanyaan kamu, versi yang sering muncul di kepala kita, kadang berbunyi begini. Kalau aku berhenti membuktikan diri, apakah aku masih berarti? Kalau tidak ada yang tepuk tangan, apakah perjalananku tetap sah? Di titik itu, eksistensi berubah dari aku ada menjadi aku harus diakui. Dan itulah momen ketika aku sadar, eksistensi yang paling menyiksa bukan karena aku tidak punya nilai, tapi karena aku menyerahkan meteran nilainya ke tangan penonton. Seneca, ribuan tahun lalu, punya kalimat yang menampar overthinking. We suffer more often in imagination than in reality. Dan Marcus Aurelius seperti membaca isi kepala kita. Kita mencintai diri kita, tapi sering lebih peduli opini orang lain daripada opini kita sendiri. Jadi mungkin akar masalahnya bukan aku ingin eksis, tapi aku takut dikunci oleh persepsi orang. Aku takut orang mengira aku sudah sampai, padahal aku masih jalan. Aku takut orang mengira aku berubah, padahal aku cuma lebih rapi. Dan ini penting, ingin dikenal itu manusiawi, tapi ingin disalahpahami, itu mimpi buruk. Oke, jadi gimana cara tetap bergerak tanpa lumpuh oleh tatapan? Langkah 1, pisahkan nilai diri dari narasi publik. Buat satu kalimat yang cuma kamu yang pegang. Misalnya, aku orang yang sama, aku hanya makin terstruktur. Ini bukan afirmasi kosong. Ini kompas supaya setiap kali ada pujian atau asumsi orang, kamu kembali ke inti. Langkah 2, ubah aturan share. Dari membuktikan jadi mendokumentasikan. Sebelum posting tanya, aku posting ini untuk pamer identitas atau untuk berbagi proses? Kalau ada orang salah paham, apakah aku masih nyaman? Kalau jawabannya bikin sesak, mungkin itu sinyal. Belum perlu dipublikasikan. Langkah 3, latih keberanian mikro. Mulai sebelum siap. Overthinking biasanya butuh satu hal untuk kalah. Tindakan kecil, bukan langkah besar. 1 paragraf, 1 menit, 1 outline. Karena identitas aku yang bertumbuh dibangun bukan oleh pengakuan, tapi oleh repetisi tindakan. Dan ketika kamu merasa takut dinilai, ingat Vonnegut, hati-hati dengan apa yang kamu pura-purakan. Kurt Vonnegut. Bukan berarti jangan tampil, tapi berarti tampil tanpa mengkhianati diri. Jadi, seberapa penting eksistensi? Penting kalau yang kamu maksud adalah, aku hadir di hidupku sendiri. Aku sadar. Aku bertumbuh, aku mencipta makna. Tapi jadi berbahaya kalau eksistensi berubah menjadi aku baru ada kalau disetujui. Karena dunia bisa memuji hari ini dan lupa besok. Sementara kamu tetap harus hidup dengan dirimu sendiri setiap hari. Socrates bilang hidup yang tidak diperiksa itu tidak layak dijalani. Mungkin versi modernnya begini, hidup yang seluruh nilainya ditaruh di komentar orang akan terasa sempit. Kalau kamu relate, tulis di komentar satu kalimat ini, versi kamu sendiri. Aku ingin dikenal sebagai siapa, bukan sebagai label. Dan kalau kamu mau, di video berikutnya aku akan bahas kenapa otak kita kecanduan validasi dan gimana cara mengubahnya tanpa jadi dingin atau antisosial.